There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau share lagi nih aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak. Nah ini kita baru bangun tidur siang dan Diangka udah bangun duluan tuh. Jadi dia lagi usaha tuh bangunin masnya juga, di cool-cool gitu ya masnya. Padahal tuh biasanya kalau masnya yang bangunin adiknya tuh aku suka ngomel-ngomel. Padahal nggak adil ya teman-teman, cuman ya gimana, intinya tuh dia anak bayi ini. Nah oke lanjut, ini sebelum aku mandiin anak-anak sorenya, ini mau nyapu dulu sebentar, beres tipis-tipis gitulah ya. Dan seperti biasa ditemenin sama bocil tuh, dia lagi nyapu katanya lah gitu. Pokoknya sekarang kalau anak-anak tidur siang aku juga harus ikutan tidur teman-teman ya, soalnya kalau malam tuh aku masih suka begadang gitu kan. Jadi biar tetap waras, tetap fit juga badannya, harus aku paksain tidur. Cuma kadang tuh ya aku kalau tidur siang tuh suka nggak tenang gitu teman-teman, nggak tahu deh, kadang tuh suka kepikiran, nyesel gitu, bangun-bangun tuh kenapa ya tadi tuh tidurnya lama banget gitu, kan bisa kerjain ini, kan bisa kerjain itu gitu. Teman-teman suka gitu juga nggak sih, biar ini loh nggak numpuk-numpuk kerjaan gitu kan maksudnya. Cuman aku tuh sampai sekarang memang masih susah sih buat ngilangin begadang ya. Jadi makanya suka mikirnya tuh ya udahlah nanti aja malam gitu. Ini sih kayak kerjaan sampingan aku gitu ya, kayak ngedit video, entah apalah gitu yang bisa dikerjain kalau anak-anak tidur gitu kan. Atau masak lah gitu ya. Kan aku masaknya sore tuh. Nah, kadang tuh suka kewalahan juga kan kalau suami belum pulang, belum lagi ngurusin anak-anak mandi segala macem gitu ya. Kadang jadi telat gitu anak-anak makan. Nah, cuman benar sih nih kata komenan dari Kak Naura Andara nih, yang penting kalau udah capek mending istirahat mams, kalau udah sakit nggak kepegang semua kerjaan. Nah ya benar, aku setuju sih nih bun ya. Dan yang bisa ngerasain badan kita tuh ya kita sendiri sih gitu. Jadi kalau dirasa mampu ya kerjakan, tapi kalau dirasa capek atau nggak mampu ya udah diistirahatkan dulu gitu ya. Tapi istirahatnya juga jangan kebablasan teman-teman. Magernya juga jangan kebablasan ya, kadang juga ada waktunya harus dipaksain juga sih pekerjaan rumah nih ya, biar nggak terbengkalai gitu ya. Namanya juga pekerjaan ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya juga kan ya. Insya Allah lah disehatkan ya badan kita semuanya. Tapi kadang yang aku kurang setuju itu sih, mohon maaf ya karena ini pendapat atau menurut aku, kan biasa banyak tuh yang bilang rumahnya belum bisa rapi gitu karena ada anak kecilnya. Nah ada anak kecil di rumah tuh bukan suatu alasan atau halangan sih ya teman-teman untuk bikin rumah rapi, bikin rumah bersih gitu. Ada kalanya rumah berantakan saat anak-anak main, cuman kan nggak seterusnya ya rumah itu berantakan, jadi tergantung kitanya lagi. Dan rumah yang selalu rapi itu juga bukan berarti anaknya nggak aktif atau nggak boleh berantakan gitu. Mungkin ada emak-emak yang gercep gitu ya buat beresin setelah anaknya main gitu, dan atau nggak bosen-bosennya berulang-ulang melakukan hal yang sama untuk beresin diberantakin gitu. Jadi ya untuk bikin rumah rapi dan nyaman itu atau bersih itu tergantung lagi sih yang punya rumahnya gitu ya teman-teman. Dan kalau aku kebetulan memang nggak bisa ya ngelihat rumah tuh berantakan gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau anak-anak udah selesai main ya diberesin gitu. Pokoknya nggak ada capeknya lah kalau urusan beresin rumah ya kalau aku tuh. Oke, nah ini aku udah selesai nyapu halaman juga. Dan lanjut lagi, habis ini aku mau mandiin anak-anak tuh. Ini tuh udah sore sebenarnya ya. Jadi ceritanya tuh lagi nungguin suami pulang kerja kayak biasa ya teman-teman. Kita tuh kenapa nggak ada kapok-kapoknya ya dikibulin. Bukan dikibulin sih, maksudnya suami tuh kan suka bilang ya, ini udah di jalan, ini bentar lagi pulang gitu ya. Kita selalu nanya nih kapan pulang gitu. Udah mau pulang gitu, udah mau jalan gitu katanya. Dan kita tuh dengan santainya gitu nungguin gitu,
bermaksud hati mau ganti sip gitu ya, mau minta tolong gitu ngurusin anak-anak. Tapi ujung-ujungnya ya gitulah ya. Suami pulang ujung-ujungnya anak-anak udah selesai mandi, udah selesai masak, udah selesai makan semuanya. Kan mending dikerjain dari tadi gitu ya, dan nggak kapok-kapok sih. Besoknya pasti gitu lagi ditanyain pulang jam berapa, nanti bantu mandiin anak-anak ya. Dan suami suka jawab iya gitu. Jadi tuh kita tuh suka berharap gitu, tapi gatel juga gitu kalau nggak dikerjain gitu, ngeliat anak-anak belum mandi atau apa gitu ya. Teman-teman suka gitu juga nggak sih? Nah oke, ini aku lanjut mau masak dulu nih teman-teman. Ini aku mau masak yang simpel-simpel aja lah ya. Dan ini mau siapin dulu bahannya. Aku mau numis sayur aja nih, kebetulan ada stok kangkung, mau ditumis aja. Terus mau bikin telur aja, telur lagi, jangan bosen-bosen. Seperti yang aku bilang teman-teman, sebenarnya kalau budget 250.000 di sini tuh apa ya, nggak cukup juga gitu kalau setiap harinya masak ikan atau ayam gitu ya. Jadi memang kadang ya aku selingin juga sama telur gitu. Terus akunya juga nggak rajin juga setiap hari. Jadi ya gitulah, telur itu emang stok paling aman. Oke, nah ini aku mau bikin tumis kecap tumis kecap aja, telur ceplok gitu. Terus mau tumis kangkung sama aku mau bikin ini tumisan teri. Aduh enak banget sih itu, aku udah kepengen lama gitu, dan ini aku mau bikin. Tapi sayang banget itu stok cabai aku tuh nggak banyak gitu, cabai rawit. Karena cabai mahal ya Cin di sini, jadi kurang kayaknya cabenya gitu. Oke, ini udah diiris-iris bahannya, lalu ini aku ceplok dulu telurnya. Nah di samping aku sekalian numis kangkung nanti. Pokoknya ini sekalian gitu biar hemat juga wajannya ya. Ini sekalian minyaknya juga nanti buat goreng ikan terinya gitu. Jadi ini goreng dulu telurnya. Oke, nah kita sambil jawab pertanyaan aja ya dari siapa nih, Bunda Mama Akila. Pun kalau masyarakat tahu nggak bundanya seorang konten kreator, terus kalau lagi aktivitas di videoin gitu masyarakatnya suka bilang apa? Nah sekarang dia udah bisa protes sih bun, karena udah besar juga, udah ngerti ya. Jadi misal kalau di videoin pas habis mandi gitu kan, nah dikiranya kalau nggak pakai baju di videoin gitu. Nah tapi pas aku liatin gitu, mas ini loh udah pakai baju baru di videoin, kan diedit mas gitu. Nah dia ngerti gitu. Ada juga sih aktivitas lainnya kalau dia memang nggak suka gitu, cuman selebihnya dia oke aja sih, karena tahu juga ya aku kerjaannya seperti ini, dan ini tuh bisa menghasilkan uang gitu, uangnya nanti bisa buat ini buat itu gitu, dan dia ngerti aja. Dia tahu, justru kadang dia tuh yang suka bocorin ya ke guru-gurunya lah, ke teman-temannya gitu, kalau si ibunya tuh punya YouTube gitu, nama channelnya Marissa Handayani, di subscribe ya gitu katanya. Kan kadang aku justru jadi malu ya ketemu guru-gurunya gitu. Oke, nah tadi itu telurnya udah jadi. Nah ini aku lanjut numis kangkung. Pokoknya ini buat anak-anak ya, biar nggak pedes gitu. Jadi cabenya cuma aku iris-iris aja. Makanya aku bikin yang pedas itu tumisan teri itu, bukan sambal sih, tapi justru itu pedas banget sih karena cabai rawitnya diiris-iris gitu. Oke, nah ini udah jadi ya, seperti biasalah masakan aku tuh yang simple, cepat dan enak pastinya. Aku sampai terharu banget teman-teman, ada yang komen katanya suka ngikutin masakan aku gitu. Padahal ini tuh masakan yang sederhana banget ya. Kalau teman-teman lihat aku jarang banget ya posting masakan aku yang ribet-ribet gitu. Oke, nah lanjut lagi nih ke pertanyaan Rumah Nisa. Bun, spill gaji YouTube-nya berapa per bulan atau per tahun dong, biar semangat buat konten kreator yang baru please. Nah ini tuh sebenarnya gaji YouTube tuh nggak bisa disamaratakan ya, maksudnya nggak bisa jadi patokan gitu bun. Kadang yang subscribernya sama atau viewersnya sama itu pendapatannya pun berbeda-beda gitu. Nah aku juga masih bingung, sama konten kreator lainnya juga kadang tuh kita bingung gitu, ini dari mananya sih gitu pendapatannya gitu ya. Maksudnya dilihat dari mananya gitu, kok beda-beda gitu pendapatannya.
Nah cuman kalau untuk aku ya, ini bukan bermaksud apa-apa nih teman-teman ya, karena udah banyak banget juga yang nanyain nih, nggak apa-apa aku share aja. Untuk setahunan ini alhamdulillah sih pendapatan aku di YouTube itu udah stabil, udah bisa gajian setiap bulannya. Minimal gajian di YouTube itu 1,3 juta ya teman-teman, atau $100. Nah kalau aku pendapatannya sekarang di rata-rata 4 jutaan gitulah ya, tapi kadang 3 juta lebih gitu, kadang nyampe juga ke 5 juta gitu, cuma rata-ratanya 4 jutaan gitu. Alhamdulillah masya Allah tabarakallah gitu. Aku juga nggak nyangka bisa sampai di posisi sekarang gitu, maksudnya udah berbuah hasil gitu kan. Dan sebelumnya aku pernah banget ngerasain yang gajiannya tuh cuma bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dikumpul-kumpulin gitu sampai 1,3 juta itu ya, bisa sampai 3 bulanan gitu. Jadi masya Allah lah ya, makanya aku sampai sekarang tuh masih tetap konsistensi di YouTube ya, di saat mungkin yang lain udah banyak yang meninggalkan YouTube nih buat fokus di Instagram gitu ya, buat fokus di affiliate gitu. Cuman kalau aku kenapa ya mikirnya kayak ini kan bangun YouTube tuh susah banget ya jadi sayang aja gitu. Dan aku kalau di YouTube ini kayak mikirnya jangka panjang gitu kan, dan masih bisa diusahakan gitu buat dapat penghasilan tetapnya, apalagi kan kalau subscriber makin naik, jadi kita bisa mengusahakan juga uangnya juga bisa makin banyak gitu. Pokoknya kayak capek-capeknya tuh bisa tetap bisa menghasilkan lah gitu. Cuman kalau yang di lain tuh kayak belum pasti gitu kan. Dan aku belum terlalu menghasilkan juga. Bisa sih kalau aku mau fokus di affiliate gitu, di Instagram, naikin followers gitu-gitu kan. Cuman aku mikirnya lagi ini sih susah banget ya bangun YouTube ini, jadi sayang aja sih menurut aku. Dan ini tuh jangka panjang menurut aku, sampai kapan-kapan YouTube tuh akan tetap ngasih kita penghasilan. Cuma kalau sekarang ditanya besar mana penghasilannya sama affiliate, besar affiliate sih ya teman-teman, alhamdulillah. Karena kan emang di YouTube ini emang susah banget yang ngumpulin dolarnya. Dan untuk aku yang rutin upload sama viewers yang lumayan stabil aja kayak gini masih susah ya buat ngumpulin dolarnya. Sedangkan di affiliate itu sebenarnya kerjanya lebih enteng gitu ya, dan penghasilannya lumayan kalau mau diseriusin. Cuman aku tuh mikirnya jangka panjang gitu sih untuk affiliate. Dari yang aku gabung dulu dengan yang sekarang aja tuh udah lumayan ada penurunan persenan komisi gitu kan. Jadi ya udah sih aku kayaknya nggak bakalan ninggalin YouTube sebisa mungkin. Kalau masih bisa dijalankan beriringan ya udah sih ya dijalankan aja bersamaan. Walaupun mungkin kalau aku serius di affiliate mungkin penghasilannya lebih besar kali ya dengan yang sekarang gitu, kadang aku mikirnya. Cuman ya udah sih ya, kan semuanya pilihan. Oke deh teman-teman, segini aja video aku kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.